jam 8.25 di hari Rabu tanggal 10 September 2025. Kali ini kita akan main game Minecraft bersama Abi. Kita akan tunggu sampai sudah sign in. Nama Sikok sudah muncul, nama mesin lagi juga akan muncul. Kita akan squadnya. Oke, sudah muncul. Kita play. Nama squadnya. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita langsung mau di fitur token server combine nih guys, nggak harus download. Udah mulai cepat proses masuknya seperti biasanya guys. Bahkan Ini yang harusnya ditunggu-tunggu guys. Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi aunil abdi. Kita sudah masuk kuotnya. Allah akan senantiasa Ini menolong. akan kita lakukan sekarang adalah menolong. Maka jangan abaikan ini guys, kita mau bangun rumah guys. Tapi sebelum itu aku mau mengambilkan tanah dulu. Apa kita lanjutin lagi aja, soalnya masih banyak kambing-kambing guys. Aku nggak enak kalau kita ngejalan-jalan dulu guys. Ini jalan-jalan dulu nggak sih guys? Iya, kita cuma di pulau ini doang guys tujuannya. Nah, lanjut lah guys. Kita nggak usah sampai inventory penuh lah, habis itu kita langsung balik guys. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala. Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813 1712 1712. DT Peduli semakin Maaf kalau menunggu malam guys, menunggu lanjut aja. Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Bandung, bersama PRFM mewujudkan Bandung Utama. Kota Bandung berulang tahun ke-215 pada tanggal 25 September tahun ini. Tahukah Anda kenapa tanggal 25 September ditetapkan sebagai hari lahir Kota Bandung? Mungkin banyak yang mengira bahwa Kota Bandung dibangun atas prakarsa Herman William Daendels. Tak heran, sebab Daendels merupakan tokoh yang menancapkan tongkatnya sebagai simbol pembangunan Kota Bandung dan awal mula Jalan Raya Pos. Lokasi penancapan tongkat inilah yang di kemudian hari dijadikan Tugu Titik 0 km Bandung di Jalan Asia Afrika. Namun ternyata pembangunan Kota Bandung sudah lebih dulu digagas oleh Raden Adipati Wiranatakusuma II. Beliau merupakan Bupati Bandung ke-6 yang sekaligus menjadi pendiri atau founding father dari Kota Bandung. Sekitar akhir tahun 1808, Raden Adipati Wiranatakusuma II berencana untuk memindahkan ibu kota Kabupaten Bandung. Beliau beralasan ibu kota Kabupaten Bandung saat itu, Karapiak atau yang kini lebih dikenal dengan Dayakolot, sudah tidak strategis sebagai pusat pemerintahan. Oleh karena itu, Raden Adipati Wiranatakusuma II ingin mencari tempat baru untuk dijadikan pusat pemerintahan. Sekitar akhir tahun 1808 hingga awal tahun 1809, Bupati beserta sejumlah rakyatnya mulai berpindah dari Karapiak ke lahan bakal ibu kota baru. Awalnya, mereka menempati wilayah Cikalintu atau yang kini dikenal dengan nama Cipaganti. Kemudian, Raden Adipati Wiranatakusuma II berpindah lagi ke wilayah Balubur Hilir sebelum akhirnya menetap di wilayah Kampung Bogor yang kini dikenal dengan nama Kebon Kawu. Tidak diketahui secara pasti berapa lama Kota Bandung dibangun. Akan tetapi, Kota Bandung diresmikan sebagai ibu kota baru Kabupaten Bandung dengan Resoluit atau surat keputusan yang dikeluarkan pada tanggal 25 September tahun 1810 silam. Hal inilah yang menjadi dasar setiap tanggal 25 September diperingati sebagai Hari Jadi Kota Bandung. Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Bandung, bersama PRFM mewujudkan Bandung Utama.
Untuk pagi ini sudah ada informasi disampaikan dari setelah Kang Andre Satya menyampaikan melalui 0818811075. Hadir kembali interaksi Anda dalam Citizen Report. Citizen Report. Untuk informasi pagi ini ditambahkan dari Kang Ruby. Kang Ruby menyampaikan, hilang dompet warna krem coklat atas nama Ruby Nasrullah. Hilang dompet warna krem coklat atas nama Ruby Nasrullah. Hilangnya di sekitar Manglid, Kopo Sayati. Di dalam dompetnya ada KTP, SIM, kartu BSI, dan lain-lain. Yang menemukan silahkan bisa hubungi Instagram @rubyandhood, RUBYNHOOD, Robin Hood ya nama akun Instagramnya. Kemudian ada juga informasi kehilangan dompet hitam merek Eiger. Hilang dompet hitam merek Eiger, ada slayer Eiger juga atas nama Pansi Kusdianto. Hilangnya di daerah Buah Batu, Balai Endah, Laswi, Jelekong, Gentong, Kabupaten Bandung. Hilang dompet hitam merek Eiger, ada slayer Eiger juga atas nama Panzi, PANZY, Kusdianto, KUSDYANTO. Hilang di daerah Buah Batu, Balai Endah, Laswi, Jelekong, Gentong, Kabupaten Bandung. Siapa tahu ada yang menemukan ya. Kemudian juga ini ada hilang dompet warna hijau coklat ya. Dompet warna hijau coklat, di dalamnya ada KTP, SIM, STNK atas nama Sofli Zaid Rizkyadi. Hilangnya sekitar Ubertos sampai Sukasih. Hilang dari antara Ubertos ke Sukasih. Yang menemukan silahkan bisa hubungi 0821 3080 5216. 0821 3080 5216. Bu Yanti, selamat pagi. Dari Jalan Terusan Kiara Condong ada antrian panjang pisan menuju arah stopan Samsat. Dampak dari stopan Samsat yang terlama sedunia. Ini ditambahkan informasinya. Antrian yang di Jalan Terusan Kiara Condong, antriannya panjang pisan karena lampu stopannya juga lama di sana. Itu laporan yang sudah dibagikan ke PRFM untuk pagi ini. Ada kabar dari dunia olahraga, saya sampaikan untuk Anda.
dunia olahraga, PRFM hadirkan untuk Anda pendengar PR. Vandenberg belak-belakan ungkap performa Struijk yang dinilai menurun. Pelatih Timnas Indonesia U23 Gerald Vandenberg memberikan komentar soal performa Rafael Struijk yang dinilai turun dalam kualifikasi Piala Asia U23 2026. Menurut Vandenberg, penurunan penampilan Struijk bukanlah masalah individu, melainkan kondisi umum yang juga dialami pemain Timnas U23 lainnya. Hal itu diungkap dalam konferensi pers. Pelatih asal Belanda itu juga mengingatkan proses naturalisasi pemain Eropa bukanlah solusi instan, di mana jika mereka tidak mendapatkan menit bermain yang cukup di klubnya, hasilnya tetap sama, penampilan di timnas nasional juga akan turun. Vandenberg menilai pembinaan pemain harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari level dasar, yang menekankan pentingnya pemantauan perkembangan fisik dan teknik pemain muda, serta memastikan mereka mendapatkan kesempatan bermain di klub. Demikian informasi PRFM hadirkan untuk Anda dalam Sport News kali ini. Dan nantikan Sport News akan hadir kembali 1 jam mendatang. Sport News. 107.5 PRFM. Sekolah Santo Aloysius Bandung hadir sebagai lembaga pendidikan unggul di Indonesia yang akan menjawab kebutuhan orang tua saat ini. Hampir 1 abad hadir di tengah masyarakat, dijiwai spiritualitas et maiora natusum, yang berarti aku lahir untuk sesuatu yang lebih. Sekolah Santo Aloysius terus melahirkan generasi berprestasi dan berkarakter, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kini, kami hadir dengan semangat, Shaping Leader for a Sustainable World, mewujudkan generasi yang sadar, peduli, dan siap menghadapi perubahan dunia. Berlokasi di pusat kota Bandung, kami menghadirkan sekolah yang sehat dan nyaman dengan teknologi Organic Nano Enzyme atau ONE dan fasilitas belajar yang lengkap. Pembelajaran kami berbasis digital dengan Learning Management System untuk siswa dan orang tua, ditambah program unggulan seperti terapi berkuda, play therapy, life skill, serta pendidikan berbasis metaverse. Siswa juga dibekali dengan pengalaman hidup bermakna melalui experiential learning program, Exploring the Culture and Development of Meaningful Life program, yang terpadu dalam berbagai kegiatan seperti creative partnership hingga pengenalan investasi sejak dini melalui galeri investasi. Tersedia berbagai jalur masuk, mulai dari jalur beasiswa akademik dan non-akademik, jalur reguler, hingga bebas tes akademik sesuai syarat dan waktu pendaftaran. Kami bermitra dengan institusi pendidikan ternama, baik nasional maupun internasional, seperti The British Institute, Unibridge, Canning College, Binus University, Universitas Kristen Maranatha, serta Unpar yang secara khusus membuka peluang bagi siswa-siswi dari Sekolah Santo Aloysius. Selain itu pula, kami mempersiapkan siswa-siswi yang berminat melanjutkan studi program akuntansi melalui tabungan SKS untuk mendukung studi mereka di perguruan tinggi dan mitra internasional lainnya. Tahun ajaran 2026-2027, Sekolah Santo Aloysius Batu Nunggal membuka 2 jalur program dalam pembelajaran, yaitu program Harmoni Aloysius dan program Transformasi Aloysius. Selain itu, SMP Santo Aloysius Sultan Agung juga membuka kelas di Sukajadi. Syarat dan ketentuan berlaku. Bergabunglah bersama kami dari kelompok bermain hingga SMA. Sekolah Santo Aloysius siap mengantar putra-putri Anda menuju perguruan tinggi terbaik di dalam maupun di luar negeri. Pendaftaran online di spmb-aloysius.admission.id. Hubungi panitia SPMB di 0813-2166-6889 atau 0823-1656-8868 hari Senin sampai Sabtu pukul 8 sampai 15.30. Sekolah Santo Aloysius Bandung, et maiora natusum. Aku lahir untuk sesuatu yang lebih.
Anda pelaku ekonomi kreatif dan ingin melindungi brand usaha dari plagiarisme? Tidak perlu repot, karena sekarang Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bandung membuka pendaftaran hak kekayaan intelektual atau HKI bertajuk Pamer Kreatif. Adapun syarat pendaftarannya yakni warga asli Kabupaten Bandung, memiliki usaha di bidang ekonomi kreatif dan memiliki nomor NIB atau nomor induk berusaha. Tunggu apa lagi? Yuk daftarkan merek usaha Anda dengan cara mengunjungi laman Instagram Disparekraf Kabupaten Bandung @disputpar.kap.bdg dan klik link yang tertera di postingan Pamer Kreatif. Ingat, pendaftaran tidak dipungut biaya. Info lebih lanjut bisa DM melalui Instagram Disparekraf Kabupaten Bandung. Mari melindungi brand usaha dari plagiarisme bersama Disparekraf Kabupaten Bandung. Mata Parlemen, Penuh lagi dah. sudut pandang wakil rakyat dari berbagai isu yang tengah ramai diperbincangkan. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, M.Ki Iswara, menyatakan bahwa pihaknya siap mengevaluasi dana tunjangan perumahan untuk anggota dewan. Hal ini Iswara sampaikan usai menggelar rapat bersama Ketua DPRD Jawa Barat dan Ketua fraksi masing-masing partai di gedung DPRD Jabar pada Selasa 9 September lalu. Sebelumnya, dana tunjangan DPRD Jabar menuai sorotan dari masyarakat, sebab tunjangan rumah anggota DPRD Jabar mencapai sekitar 70 juta rupiah per bulan. Jumlah tersebut merupakan salah satu yang tertinggi di Indonesia. Iswara mengatakan, saat ini DPRD Jabar akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mengevaluasi dana tunjangan perumahan. Kami membahas dan mencermati terkait dengan tuntutan misalkan yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa maupun masyarakat Jawa Barat terkait dengan tunjangan perumahan yang diterima oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Nah, setelah tadi kami membahas pimpinan DPRD dengan seluruh ketua fraksi, kami bersepakat, kami siap tunjangan perumahan yang selama ini kami terima untuk dievaluasi, dan tentunya karena tunjangan perumahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD Provinsi Jawa Barat, evaluasinya nanti akan dilakukan oleh Kemendagri. Itu dia informasi dari Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, M.Ki Iswara, yang menyatakan bahwa pihaknya siap mengevaluasi dana tunjangan perumahan untuk anggota dewan. Mata Parlemen, sudut pandang wakil rakyat dari berbagai isu yang tengah ramai diperbincangkan. Aja tuh. Itu banyak tuh selingkuh. Untuk kali ini di 107,5 PRFM News Channel ada informasi dihadirkan dari Kang Cep Tajimalela, kemudian ada Kang Duhri juga menambahkan informasi dari Anda dalam Citizen Report. Citizen Report. Daripada
Untuk informasi, pagi ini disampaikan dari Kang Cep Taji Malela. Lalu lintas di sepanjang Jalan Merdeka terpantau ramai lancar, cuacanya panas, anginnya semilir. Disampaikan dari Kang Cep. Untuk lalu lintas sepanjang Jalan Merdeka terpantau ramai lancar, cuaca panas, anginnya semilir. Kemudian dari Kang Ade Duhri menyampaikan kehilangan STNK katanya nih. Dari Kang Ade, kehilangan STNK. Mohon informasikan berita kehilangan kemarin. Dompet STNK mobil plat nomor D8097 EV. Mobil Grand Max Blind Van, nama yang tertera di STNK-nya PT Adi Sarana Armada Tbk, beralamat di Jalan Soekarno-Hatta 478. Dompet STNK warna hitam diperkirakan jatuh sekitar Mekarwangi, Kopo Permai, TKI, dan sekitarnya. Mohon ke pendengar PRFM, siapa tahu ada yang menemukan bisa menghubungi Kang Ade di 0882 1891 7515. Diinformasikan dari Kang Ade, kehilangan STNK, dompet STNK mobil plat nomor D8097 EV, mobil Grand Max Blind Van, nama yang terteranya PT Adi Sarana Armada Tbk yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta. Dompet STNK warna hitam diperkirakan jatuh sekitar Mekarwangi, Kopo Permai, TKI, dan sekitarnya. Yang menemukan boleh hubungi Kang Ade di 0882 1891 7515. Yang sudah mention di @PRFM News, saya coba cek kembali informasi dari kali ini. Untuk informasi disampaikan dari 0812820696 sekian mengabarkan untuk kondisi arus lalu lintas di kawasan Soreang Kopo Bihbul terpantau lancar. Arus lalu lintasnya Soreang Kopo Bihbul terpantau ramai lancar. Tersisa beberapa menit lagi nih kebersamaan kita sampai jam 9 nanti. Setiap perjalanan menjadi lebih aman bersama Suzuki Fronts. Suzuki Fronts menawarkan teknologi safety support seperti DSBS2, Adaptive Cruise Control, Blind Spot Monitor, Lane Keep Assist, RCTA, Lane Departure Warning, Vehicle Swaying Warning, LDP, Hill Hold Control, Parking Sensor, dan High Beam Assist. Suzuki Fronts
Fronts dilengkapi dengan 360 view kamera, head-up display, tech body, 6 airbags, seatbelt pretensioners, ISOFIX, pedestrian safety, immobilizer and security alarm system, ABS, ESP, LED rear lamp, brilliant front lamps, dan masih banyak lagi. Suzuki Fronts dengan Smart Hybrid Vehicle by Suzuki menggunakan mesin 1,5 liter yang ringan, menjadikan Suzuki Fronts lebih ramah lingkungan sekaligus memberikan performa optimal. Suzuki Fronts menawarkan tipe GL, GX Hybrid, SGX Hybrid dengan berbagai pilihan warna mobil sesuai keinginan Anda. Tertarik untuk memiliki Suzuki Fronts? Ayo datang ke dealer Nusantara Jaya Sentosa. Suzuki Fronts, marvelous at every mile. Pendengar, hidup sebagai muslim di negara mayoritas non-muslim sangat sulit untuk menemukan masjid. Jangankan sholat berjamaah, silaturahmi memakmurkan masjid sudah pasti tidak bisa. Mengatasi hal tersebut, Wakaf DT memberikan peluang kepada pendengar PRFM untuk ikut memperluas Masjid Al-Latif Australia dengan program wakaf perluasan lahan Masjid Al-Latif Australia. Insya Allah, selain membantu saudara muslim di Perth, Australia, pahala mengalir abadi dan rumah di surga menjadi hadiah kelak di akhirat. Mari bersama-sama wakaf perluasan lahan Masjid Al-Latif Australia bersama Wakaf DT dengan transfer wakaf ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 1320066126666, nomor rekening 1320066126666 atas nama Yayasan Darut Tauhid. Wakaf bukan sedekah biasa. Mencari kebenaran dan pendalaman berita dalam konfirmasi PRFM. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memenangkan banding atas sengketa lahan SMA Negeri 1 Bandung di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau PTTUN Jakarta. Dengan demikian, seluruh gugatan yang diajukan oleh Perkumpulan Lisam Kristen atau PLK secara resmi ditolak oleh Majelis Hakim. Sebelumnya, PTUN Bandung mengabulkan gugatan PLK terkait status kepemilikan lahan SMAN 1 Bandung. Tidak terima dengan hal tersebut, Pemprov Jawa Barat mengajukan banding ke PTTUN Jakarta. Kepala Biro Hukum dan HAM Setdam Pemprov Jawa Barat, Yogi Gautama mengatakan, banding tersebut telah resmi dikabulkan oleh PTTUN Jakarta pada 3 September lalu. Alhamdulillah secara e-court di 3 September 2025 lalu sudah ada putusannya di mana kami kurang lebih bunyi dari putusan itu adalah mengabulkan gugatan kami, kemudian juga membatalkan keputusan pengadilan yang PTUN yang tadi memenangkan dari pihak PLK. Lebih lanjut, Yogi pun mengaku Pemprov Jabar telah menyiapkan langkah hukum apabila PLK melakukan kasasi atas banding kasus sengketa lahan SMAN 1 Bandung. Meski demikian, Yogi berharap PLK tidak melakukan langkah hukum tersebut. Secara normatif itu menjadi hak semua ya, termasuk PLK apabila masih penasaran lah ada upaya hukum ke kasasi ya silakan saja. Tapi saya menghimbau ya janganlah memang aset itu digunakan untuk masyarakat Jawa Barat ya. Dan fakta-fakta yang tadi saya sampaikan ya kalaupun Pak Gubernur pernah bersuara kayak begini, kalau misalkan orang Belanda dulu masih ada, kayaknya dikasih juga deh ke Pak Gubernur kalau itu dipakai sekolah. Gitu ya. Pak Gubernur pernah bilang begitu lah. Nah ini saya juga nggak tahu motifnya apa dan sebagainya, itu silahkan saja. Tapi yang jelas kami akan melayani lah seperti itu upaya hukum. Nah demikian strategi kami ya sudah kita siapkan, Kang. Udah kita siapkan, namun izin untuk strategi itu kan nggak bisa saya publish ya. Betul. Gitu. Okay. Tapi insya Allah lah kita layanin, hukumnya sudah ada. Kita juga ada upaya hukum selain PTUN untuk upaya hukum-hukum lainnya agar semua aset negara terlindungi.
termasuk perlindungan pelayanan masyarakat, memang kita bikin kapok lah yang begini-begini gitu kan. Itu dia informasi dari Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Pemprov Jabar, Yogi Gautama, terkait pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memenangkan banding atas sengketa lahan SMA Negeri 1 Bandung di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau PTTUN Jakarta. Mencari kebenaran dan pendalaman berita dalam konfirmasi PRFM. Merapat memasuki pukul 9 waktu Indonesia Barat di 107,5 PRFM News Channel. Ada informasi yang sudah tetap dihadirkan di PRFM melalui 0818811075, dan Anda juga tetap bisa berbagi informasi laporan yang masuk dari Anda sampai tidak hanya pagi ini tapi bahkan sampai malam hari nanti, pendengar PR. Tapi untuk kali ini Dona Damarianya pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya. Terima kasih banyak sudah menemani dari pagi hari tadi sampai sekarang menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan selama saya mengudara menemani ruang dengar Anda. Sesaat lagi juga nikmati ada penampilan Niji dalam Biarlah PRFM putarkan untuk Anda. Selamat beraktivitas, tetap jaga kondisi kesehatan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau coba bangun rumah lagi guys di sini. 2, 3, 4, 5, 6 berarti di sini. Mana? Dan 10. Ada kuota gue lupa ngebawa guys. Ada
Kita masuk ke sini ya. Udah kita usah pintu bawah aja guys. Mas pusnya juga dari bawah. Tanah di mana lagi ya guys? Tanah ke bawah. So, pintu sini aja, beda ketok pintu ini guys. Sampurasun wargi. Ada pengumuman penting nih bagi wargi Bandung yang aktif di kegiatan komunitas. PRFM punya program talk show Pojok Komunitas yang tayang setiap Sabtu pukul 8 hingga 9 malam. Ceritakan kepada masyarakat tentang peran penting komunitas yang wargi ikuti bersama PRFM. Tunggu apa lagi? Hubungi redaksi PRFM di 081 881 1075. Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Bandung, bersama PRFM mewujudkan Bandung Utama. Kota Bandung berulang tahun ke-215 pada tanggal 25 September tahun ini. Tahukah Anda kenapa tanggal 25 September ditetapkan sebagai hari lahir Kota Bandung? Mungkin banyak yang mengira bahwa Kota Bandung dibangun atas prakarsa Herman William Daendels. Tak heran, sebab Daendels merupakan tokoh yang menancapkan tongkatnya sebagai simbol pembangunan Kota Bandung dan awal mula Jalan Raya Pos. Lokasi penancapan tongkat inilah yang di kemudian hari dijadikan Tugu Titik 0 km Bandung di Jalan Asia Afrika. Namun ternyata pembangunan Kota Bandung sudah lebih dulu digagas oleh Raden Adipati Wiranatakusuma II. Beliau merupakan Bupati Bandung ke-6 yang sekaligus menjadi pendiri atau founding father dari Kota Bandung. Sekitar akhir tahun 1808, Raden Adipati Wiranatakusuma II berencana untuk memindahkan ibu kota Kabupaten Bandung. Beliau beralasan Sudah ibu malam kota lagi, Kabupaten malam Bandung lagi. saat itu Karapiak Ini Bangkok atau sudah malam yang hari. kini lebih dikenal dengan Dayakolot sudah tidak strategis sebagai pusat pemerintahan. Oleh karena itu, Raden Adipati Wiranatakusuma II ingin mencari tempat baru untuk dijadikan pusat pemerintahan. Sekitar akhir tahun 1808 hingga awal tahun 1809, Bupati beserta sejumlah rakyatnya mulai Gimana kok berpindah malam, dari guys? Karapiak Kenapa ke sudah lahan malam? bakal Sudah ibu kota baru. malam. Awalnya, mereka menempati wilayah Cikalintu atau yang kini dikenal dengan nama Cipaganti. Kemudian, Raden Adipati Wiranatakusuma II berpindah lagi ke wilayah Batubur Hilir sebelum akhirnya menetap di wilayah Kampung Bogor yang kini dikenal dengan nama Kebon Kawu. Tidak diketahui secara pasti berapa lama Kota Bandung dibangun. Akan tetapi, Kota Bandung diresmikan sebagai Ibu Kota Baru Kabupaten Bandung dengan Resoluit atau surat keputusan yang dikeluarkan pada tanggal 25 September tahun 1810 silam. Hal inilah yang menjadi dasar setiap tanggal 25 September diperingati sebagai Hari Jadi Kota Bandung.
Itu bos domba buat Dalam generasi. rangka memperingati Hari Jadi Kota Bandung, bersama PRFM mewujudkan Bandung Utama. Headline News PRFM. Headline News PRFM. Selamat pagi pendengar PR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nancy Krisna. Hadir bersama Headline News pukul 9 pagi ini. Pendengar PR, informasi terbarukan yang kami hadirkan berkenaan dengan BBKSDA Jawa Barat, ungkap macan tutul lepas dari Lembang Park Zoo dan masuk ke hutan Tangkuban Parahu. Dari prfmnews.id, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat atau BBKSDA Jawa Barat memastikan untuk update lokasi keberadaan macan tutul yang lepas dan kabur dari kandang karantina di Lembang Park and Zoo, Kabupaten Bandung Barat, sudah masuk ke hutan Gunung Tangkuban Parahu. Humas BBKSDA Jawa Barat, Eri Mildranaya, menjelaskan alasan kenapa macan tutul yang lepas dari Lembang Park Zoo itu dipastikan saat ini sudah berada di kawasan hutan lindung di kaki Gunung Tangkuban Parahu. Karena selama ini dilakukan pencarian sejak 28 Agustus dan itu telah masuk ke hutan lindung, demikian disampaikan Eri. Karena kawasan kaki Gunung Tangkuban Parahu merupakan habitat asli dari hewan liar tersebut. Pendengar PR, hal ini semakin diperkuat dengan temuan jejak kaki, laporan masyarakat, hingga hasil pengamatan dengan drone thermal yang menunjukkan arah pergerakan hewan karnivora itu menuju kawasan kaki Gunung Tangkuban Parahu. Ya, kan. Sementara itu, Koordinator Tim Pencarian Ujang Acep menyatakan daya jelajah macan tutul bisa mencapai 400 hektar. Sehingga, disampaikan Ujang, kemungkinan besar kini hewan yang disebut sebagai harimau bintang itu sudah cukup jauh masuk ke hutan sejak 2 hari terakhir, 6 dan 7 September 2025. Menurut Ujang, pencarian seekor macan tutul jantan itu kini difokuskan menggunakan teknologi drone thermal yang diterbangkan setiap malam. Ia pun mengimbau masyarakat agar tetap tenang apabila mendapati keberadaan hewan berusia sekira 3 tahun itu. Headline News PRFM. Expert Voice PRFM. Mendengar pakar bicara. Pada Senin 8 September lalu, Presiden Prabowo Subianto melantik Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan atau Menkeu di Istana Kepresidenan Jakarta. Dengan demikian, Purbaya secara resmi menggantikan Sri Mulyani Indrawati yang sudah menjabat sebagai Menkeu selama hampir 10 tahun terakhir. Pasca pergantian tersebut, indeks harga saham gabungan atau IHSG langsung mengalami penurunan. Menanggapi hal tersebut, pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan Acufiarta Kartami menganggap bahwa gejolak pasar saham merupakan hal yang lumrah. Acufiarta mengatakan saat ini pasar saham masih menantikan kebijakan fiskal dan rencana anggaran dari Menkeu Purbaya. Memang pasar keuangan sangat rentan ya terhadap berbagai gejolak yang volatile ya, dan saya kira spekulasinya juga memuncak karena ini kan surprise ya. Saya kira baru tadi pagi menjelang siang kita mendapat kabar akan terjadi reshuffle kabinet, dan tentu saya kira ini juga direspon pasar dengan wait and see begitu ya. Tapi saya meyakini bahwa ya kalau kebijakan-kebijakan itu kemudian mampu ya memperkuat keyakinan pasar
karena ke depan tentu saya kira hal itu sifatnya situasional ya, karena memang ya terkait dengan sektor bursa misalnya ya tentu ini juga berkaitan dengan rencana ya pelebaran yang mungkin bisa jadi lebih besar juga kepada upaya untuk defisit ya, pengendalian defisit APBN dan sebagainya, dan itu tentu saya kira berpengaruh kepada sektor keuangan terutama pasar modal ya. Tapi saya kira itu sifatnya sangat teknikal begitu ya, dan bukan sesuatu hal yang fundamental begitu ya. Saya melihat bahwa itu suatu hal yang biasa, dan di samping juga mendadak tentu ekspektasi pasar juga saya kira masih melihat berbagai kemungkinan ya. Secara korelasi tentu yang paling menarik dari pasar adalah sejauh mana Pak Menteri Keuangan yang baru ini saya kira mampu meyakinkan pasar bahwa kebijakan-kebijakannya memang pada koridor yang tentu sejalan ya dengan upaya kita mendorong Waalaikumsalam. Oh si Dede ini kemana aja si Dede? permasalahan terutama dari sisi Kok kemana aja Dede? Oh, si Dede guys muncul lagi. Kemana aja Dede? Dari room sebelah. Udah di room sebelah tuh, pantesan. Aku kangen kamu. Bentar ya, Ndo. Ngapain Dede emangnya? Expert Voice PRFM. Mendengar pakar bicara. Oke. Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Bandung, bersama PRFM mewujudkan Bandung Utama. Sekarang si Dede muncul lagi di Pada 25 September saat aku lagi tahun ini, ngonten Kota guys. Bandung genap berusia 215 tahun. Si Dede Dalam kurun Zaria. waktu tersebut tercatat sudah ada 23 tokoh yang pernah dan sedang menjabat sebagai wali kota Bandung. Meski demikian, pada masa awal berdirinya kota Bandung, sistem pemerintahan tak langsung dipimpin oleh seorang wali kota. Pada masa tersebut, kota Bandung dipimpin oleh asisten residen dari Hindia Belanda. Barulah di sekitaran tahun 1917, kota Bandung memiliki wali kota pertamanya yang bernama Bertus Kops. Meski baru resmi menjabat sebagai wali kota pada tahun 1917, namun Bertus sudah memimpin kota Bandung sebagai asisten residen sejak tahun 1913. Berdasarkan catatan sejarah, Bertus Kopp memimpin kota Bandung dari tahun 1913 hingga 1928. Bertus sempat meninggalkan jabatan wali kota Bandung ketika cuti ke Belanda di tahun 1920. Namun setahun berselang, Bertus kembali ke Bandung dan kembali menjabat sebagai wali kota. Bertus baru mengakhiri jabatannya sebagai wali kota Bandung ketika dirinya mengajukan pensiun di tahun 1928. Kenapa ada apa Dede? Menjabat sebagai wali kota, Bertus Kopp sempat berencana untuk merancang Ndo, kota Bandung apa sebagai kabar ibu abangku? kota Hindia Belanda. Kabarku baik-baik aja Dede. Kau sendiri gimana kabarnya? Bandung mengalami kemajuan Alhamdulillah, baik. Oh, ya syukurlah kalau gitu. Abang, Apa abang Dede? lagi apa? Lagi biasa lah, aku kan sambil lagi main lah biasa. Lagi main game sambil ngonten juga di video YouTubeku. Oh datang satu kali ngerekam. Aduh, udah kan satu. Ya nggak apa-apa lah Dede. Kan kangen juga aku sama kamu. Kini sudah beralih menjadi jalan Pajajaran. Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Bandung, bersama PRFM mewujudkan Bandung Utama. Kangen Ndo. Apa Dede? Kangen Ndo dengan abang. Hal juga Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. PKK memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung program kesehatan dan juga kesejahteraan Ngapain, keluarga Abang? masyarakat Lagi di Kabupaten Bandung. biasa lagi main Dede. Main game. Peran strategis yang diemban oleh Ketua TPPKK Kabupaten Bandung sangatlah vital melalui 10 program pokok PKK yakni penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup, hingga perencanaan sehat. Untuk itu, saya mengajak bersama-sama untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Saya, Emma Deti Dadang Supriyatna selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bandung Kangen Ndo dengan mengajak abang. kepada seluruh Ya sama, aku juga kangen sama kamu, masyarakat Dede. Bandung untuk
Kangen menjaga juga. kesehatan, Abang, menjaga lingkungan, Apa Dede? serta pola hidup yang sehat. Dede, Dengan memulai Dede hidup apa? yang sehat Sekarang dari diri sendiri, kita kan Dede dan udah punya pacar kok, Bang. Hatur nuhun. Siapa pacarmu? Warahmatullahi wabarakatuh. Ada deh. Kok ada deh, kasih tahu lah. Dipersembahkan oleh Dinas Ada Komunikasi deh. dan Informatika Kabupaten Bandung. Abang, Mari wujudkan Apa Dede? mimpi Anda untuk umroh bersama orang eh, tercinta bulan dan Biro bulan Perjalanan Haji dan bulan Umroh depan Safari Suci Dede selalu Dede siap ke mewujudkan kandungan impian ya Anda Bang ya. tersebut. Kenapa Dede? Jangan lewatkan umroh reguler 9 hari 7 Bulan malam depan untuk Dede mau ke keberangkatan dokter 1 dan kandungan. 29 Oktober Wah, 2025. ngapain? Harga paket Biasa mulai ngecek Rp42.990.000 untuk ngecek waktu dengan ngecek fasilitas itu Saudi Airlines Legend headnya Jeddah, Dede. maka hotel bintang 5 di Oh. Mekah, Al Anwar Movenpick Hotel bintang 5 di Madinah, free one way high speed train. Daftar sekarang juga, seat terbatas. Menganda Info lengkap Apa Dede? Apa Dede? Dede 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 sekarang udah punya keluarga di Hago, tahu baik banget mereka. Iya Dede, tapi aku juga lagi sedih Dede. Masanya Dede, aku juga lagi sedih Dede. Ini sedih ini. Oke, lagi buat. Nah deh nih, aku teknis di tapingan deh. Aku lagi deh. Aduh nih gini Dede nih. Kenapa lagi abang sedih? Sedih. Dari ibu aku lagi depresi. Oh ya udah doain aja Bang Ando. Sembuh ya. Iya Dede, tenang aja. Aku sedih juga dari ibu aku juga sedih. Iya. Lagi dioperasi. Semoga kakek dari ibu Nyandra, semoga operasinya lancar, semoga sehat Bang Ando. Iya, semoga itu yang kuharapkan Doain Dede. aja Bang Ando setiap masalah. Pada Selasa 11 September kemarin. Makanya ibu aku lagi berangkat ke Setiap Jakarta. apa salat doa Bang Ando. Iya. Jalur 2 ini Makanya besarannya tetap sama, ibu yaitu aku Rp7.000 berangkat ke Jakarta nengokin kakek aku. Cara pembayaran tiket Damri Tadi bentar aku typing dulu ya guys. Damri Panjang Ledeng ini masih menggunakan cash atau uang tunai. Jadi beda dengan Sedang menjalani Transjabar operasi. ya. Kalau Transjabar terus pembayarannya masih Aduh guys, kok copyright. untuk jadwal operasinya sendiri Aduh guys. estimasi layanan Maaf nih ada yang tahuin takut copyright. Semoga nggak copyright guys. dari pukul 7 pagi sampai setengah 4 sore. Dan biasanya sih waktu tunggu keberangkatan 60 sampai 90 menit sekali. Pendengar PR, untuk saat ini jalur 2 ini yang tadi Ledeng lebih panjang. Oh iya Bang Ando, sabar aja ya Bang Ando. Iya tenang aja Dede. Semoga cepat Pihak sembuh. Damri menyampaikan ada kemungkinan perubahan kapasitas armada. Tenang aja Dede. Yang artinya ada peluang juga untuk penggantian tipe armada. Jadi Update dari saat video ini direkam guys. pasti ya armadanya akan menggunakan apa? Mungkin dari baku lagi Tapi kalau untuk dioperasi saat ini Jakarta. memang masih menggunakan armada Semoga cepet sembuh guys. yang besar pendengar. Terus di samping armadanya yang diganti, ada kemungkinan juga perubahan headway atau waktu tunggu ya pendengar PR antara 60 hingga 150 menit sekali. Jadi itu perubahan yang ada seperti dituliskan kurang. Kurang. Ternyata kurang. Aku benci kalau kurang. lebih konsisten Seterusnya juga kurang lagi ya. armada dan juga waktu tunggu antar keberangkatan. Kang Wahyu,
Waalaikumsalam, selamat pagi. Kang Wahyu menanggapi ini ya, macan tutul yang katanya sih sekarang udah masuk ke hutan Tangkuban Parahu. Ini Kang Wahyu bilang satu binatang buas kabur dari Lembang Zoo, semua jadi susah. Apakah sudah diketemukan? Semoga cepat ditangkap ya, hatur nuhun tendensi. Belum, tapi kalau dari deteksi, ini macan tutul ini masuk ke hutan Tangkuban Parahu. Di sana itu memang habitatnya dari macan tutul ini. Gitu. Dan katanya ini macan tutul itu dia bisa berlari atau mengejar area itu sampai 400 hektar katanya gitu. Jadi kalau dari ketua tim pencarian dan dari BKSSDA menyampaikan bahwa terdeteksi macan tutul ini sudah masuk ke hutan Tangkuban Parahu. Ini dilihat juga dari telapak kakinya mungkin ya dari si macan tutul ini dan juga kesaksian para warga gitu Kang Wahyu. Panik nggak? Ya panik lah gitu. Panik kalau yang ada di sekitarnya. Saya mah Kang Wahyu jangankan macan tutul ya, kemarin tuh yang ada monyet tuh 2 gitu yang kan sempat tuh mampir di kantor PR juga ya, sempat ke foto gitu ya. Lah kok ada di halaman parkirnya PR ya, kantor PR. Terus sempat ada yang lihat geser kemana. Itu aja saya mah khawatir. Saya takut, aduh nanti jangan-jangan udah ngedeketin rumah kita nih gitu ya. Jangan-jangan nanti masuk ke rumah nih. Itu teh monyet ya, apalagi macan tutul. Tapi insya Allah lah sudah aman, sudah masuk ke dalam hutan Tangkuban Parahu. Mencari kebenaran dan pendalaman berita dalam konfirmasi PRFM. Dalam beberapa waktu terakhir, kondisi lalu lintas di persimpangan Jalan Dago Cikapayang, Dago Sulanjana, dan Diponegoro menuai sorotan publik. Sebab lalu lintas di kawasan tersebut cukup semrawut, imbas traffic light yang mengalami kerusakan cukup parah. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, memastikan bahwa perbaikan lampu lalu lintas di Jalan Dago Cikapayang, Dago Sulanjana, dan Diponegoro sudah mulai dilakukan. Menurut Farhan, perbaikan tersebut akan berlangsung selama 3 minggu. Selama durasi tersebut, petugas akan memperlakukan pengaturan lalu lintas secara manual. Yang pasti jadi bagian kita yang paling penting adalah perbaikan infrastruktur traffic light, ya, bagian dari automatic traffic control di Dago Cikapayang dan Dago Sulanjana serta di Diponegoro dan di Diponegoro Cilamaya. Itu rusak, bisa kabel-kabelnya kadang bisa ada. Jadi kita bongkar total, itu sebabnya pengaturannya masih ada yang kritiknya juga di kampung. Iya, memang pakai ton. Tapi itu teh sebuah pengaturan yang sangat cerdas sebetulnya. Sederhana tapi efektif. Orang jadi ngerti right of way-nya seperti apa. Petugas juga ada di sana terus. Tetapi karena kerusakannya sampai ke jaringan. Apa Dede? Dia informasi dari Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan. Diundang sama siapa? Bahwa perbaikan lampu lalu lintas di Jalan Dago Cikapayang, Dago Sulanjana, dan Diponegoro akan rampung dalam 3 minggu mendatang. Bukan di sini. Mencari kebenaran dan pendalaman berita dalam konfirmasi PRFM. Hancur. Sudut pandang wakil rakyat dari berbagai isu yang tengah ramai diperbincangkan. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, M.Ki Iswara, menyatakan bahwa pihaknya siap mengevaluasi dana tunjangan perumahan untuk anggota dewan. Hal ini Iswara sampaikan usai menggelar rapat bersama Ketua DPRD Jawa Barat dan Ketua fraksi masing-masing partai di gedung DPRD Jabar pada Selasa 9 September lalu. Sebelumnya, dana tunjangan DPRD Jabar menuai sorotan dari masyarakat, sebab tunjangan rumah anggota DPRD Jabar mencapai sekitar 70 juta rupiah per bulan. Jumlah tersebut merupakan salah satu yang tertinggi di Indonesia. Iswara mengatakan, saat ini DPRD Jabar akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mengevaluasi dana tunjangan perumahan. Kami membahas dan mencermati terkait dengan tuntutan
perumahan yang diterima oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Nah, setelah tadi kami membahas pimpinan DPRD dengan seluruh ketua fraksi, kami bersepakat, kami siap tunjangan perumahan yang selama ini kami terima untuk dievaluasi. Dan tentunya karena tunjangan perumahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD Provinsi Jawa Barat, evaluasinya nanti akan dilakukan oleh Kemendagri. Itu dia informasi dari Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, M.Ki Iswara, yang menyatakan bahwa pihaknya siap mengevaluasi dana tunjangan perumahan untuk anggota dewan. Mata Parlemen. Sudut pandang wakil rakyat dari berbagai isu yang tengah ramai diperbincangkan. Kenapa lagi Dede? Udah aja jangan ya. Kok diapain lagi Dede? Enggak apa-apa. Itu ada abangnya aku mereka lagi akroman. Oh, gini ya. Lagi itu akroman orang. Sebuah berita Oh, adanya peristiwa Dia Bang Ipin astagfirullah. wah. ini di Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Tentu saja bukan hanya menyisakan Oh, aduh sedih juga. pendengar PR, tapi Semoga ini juga menjadi baik-baik sebuah aja Dede. keprihatinan. Dugaan sementara ini pemicunya karena tekanan ekonomi Bentar ya Bang, itu aku mau nelpon itu. Telepon siapa? Nelpon cowoknya Dedek dulu. Oh, oke. Hal ini ditanggapi oleh anggota DPRD Jawa Barat dari fraksi Demokrat, Saiful Bahri. Menurut Saiful Bahri, kasus ini bukan sekadar persoalan individu, tapi ini adalah sebuah alarm sosial yang harus segera ditangani bersama. Pendengar PR, Saiful mengatakan pengawasan dan perhatian di tingkat masyarakat itu sangat penting. Jadi untuk aparat di level RT dan RW, menurutnya ini juga punya peran strategis dalam membaca kondisi warganya, terutama bagi pendatang yang memang rentan tidak terpantau, pendengar PR. Ia pun menyarankan agar ada pertemuan rutin warga untuk digiatkan dan dengan demikian masyarakat juga punya ruang untuk Kemana coba? bercerita atau mungkin meminta bantuan berkenaan dengan masalah Lagi ngapain? terjadi. Pendengar PR, menurut Saiful, selain masalah pengawasan sosial dari lingkungan Berarti mungkin lagi kurang ini aja kali cowokmu Dede. Makanya nggak diangkat pas telepon. dari pinjaman online ilegal. Emang kau punya nomor telepon, nomor pacar kamu dari mana? Menggencarkan edukasi Dari tentang IG. bahaya pinjol. Oh, di IG. Nah, memperkuat peran terus kamu teleponnya pakai apa? dalam memberi pencerahan Kenapa? agar masyarakat tidak mudah. Oh ya, tahu dulu ya, aku lagi belum siap ini. Itu pendengar PR. Jadi Ya udahlah ya guys, tadi dulu kita save and quit dulu ya guys. Kita break dulu sebentar ya. Ya, tadi dulu ya guys. apresiasi program Aku Kita break dulu sebentar guys karena adik aku, Amhi Praya Islami Permana mau membantu mengerjakan tugas adik aku yang satu lagi bernama Aurora Rizkieta Islami Permana. Jadi tetap di video ini sampai selesai ya guys. Tahun ajaran 2026-2027, Sekolah Santo Aloysius Batu Nunggal. jam 9.32 tadi kita baru bisa break sebentar gara-gara adikku lagi ini dulu guys, lagi ngurusin tugas adik yang satu lagi si Aurora guys. Semoga cepat selesai kan keluar dulu guys. Nah, dia keluar dari ward soalnya semoga cepat. Bergabunglah bersama kami dari kelompok bermain hingga SMA. Sekolah Santo Aloysius siap mengantar putra-putri Anda menuju perguruan tinggi terbaik di dalam maupun di luar negeri. Pendaftaran online di spnb-aloysius.admission.id. Hubungi panitia SPNB. Aku nggak mau guys, wah saya kok apa? Aku belum selesai lagi. Atau 0823-1656-8868 hari Senin sampai Sabtu pukul 8 sampai 15.30. Sekolah Santo Aloysius Bandung, Et Mayora Natusum. Aku lahir untuk sesuatu yang lebih. Kok lama?
Kan udah masuk tapi kok lama guys. Oh selok dulu deh guys. Lama nggak bisa masuk Pusat guys. Kegiatan Belajar Mengajar atau Cancel dulu PKBM kali ya. Wahana Kok Karya lama? Bakti Kok lama? Pertiwi Aduh baterainya terancam tinggal digusur. dikit. Hal ini lantaran PKBM yang berlokasi di Jalan Coba Stasiun kita pencet Selatan lagi. Kebonjuru Kota Bandung tersebut Bukan berdiri connecting di atas tulisannya langsung lahan modifik milik loh. PT KAI. Menanggapi hal tersebut, Cancel pemerintah aja Kota dah. Bandung mengaku tengah Oke menyiapkan lagi guys. sejumlah opsi agar kegiatan belajar mengajar tetap bisa berjalan. Pasalnya PKBM Wahana Karya Bakti Pertiwi. Saya minta ke Pak Camat untuk koordinasi Mau setting lagi dengan mencetnya. KAI, kalau bisa Lama mencet jangan setting aduh. dikosongkan karena mereka belum ada tempat. Tapi mudah-mudahan ada solusi lain atau Nah langsung bisa digunakan sekarang. atau Aduh. ke bagian BKAD kalau Tadi memang ada nge-stuck akses guys, nggak bisa tempat yang diapa-apain. kosong. Oke, udah kembali ke mode server udah aku bikin turun back. Tadi mungkin Pak Camat akan Tadi membuat ada break video. sebentar Saya guys. tanya, Ada apakah break pengosahan ini sebentar. ada koordinasi dengan Camat? Ada Kata Pak break Camat sebentar. tidak ada. Jadi pihak KAI langsung kepada pengelola lah yang di sana. Jadi tadi saya minta Pak Camat sementara bisa koordinasi ke KAI ya, karena bagaimanapun KAI Padahal udah jadi sebenarnya rumahnya, tinggal ngejadiin ini doang. Nah, sayang sudah malam guys, sudahlah ya. Artinya bagaimana kita memberikan kemaslahatan buat masyarakat, tapi kalau selama dipakai untuk kepentingan organisasional ya kenapa tidak, cuman tetap harus ada solusi gitu deh tempat itu. Lebih lanjut, Erwin berharap PT KAI dapat memberi solusi bagi PKBM Wahana Toto Karya langsung Bakti malam, Pertiwi. tadi masih siang. Namun, apabila tidak ada solusi, Udah Erwin gimana? menegaskan bahwa Pemkot Bandung siap mencarikan lokasi pengganti. Oh, kita coba kalau emang tadi Pak Awal di BKAD saya perintahkan untuk mencari aset di Pemkot yang kosong, kalau emang itu dipindahkan ya dipindahkan. Tapi katanya tadi dari pihak pengelola KAI memberikan tawaran juga ada gudang katanya di gudang. Cuman katanya gudangnya terlalu kecil bagaimana? Mungkin tetap ini harus tabayun deh, harus komunikasi yang baik. Nanti saya mungkin kalau emang Pak Camat belum buat surat, kalau perlu saya datang ke KAI deh. Silakan hari. Itu dia informasi dari Wakil Wali Kota Bandung Erwin terkait upaya Pemkot Bandung dalam memfasilitasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM Wahana Karya Bakti Pertiwi yang terancam digusur. News Subject PRFM. Pendengar PR, informasi selanjutnya kita bergeser ke Kota Cimahi. Nah ini pendengar PR, kemarin ini pemerintah Kota Cimahi melalui Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Daerah atau BKPSDMD telah menyelenggarakan pelantikan pejabat fungsional di Aula Gedung A Kantor Pemkot Cimahi. Jadi kemarin ya pendengar PR, Selasa 9 September. Ada 123 pejabat resmi dilantik dan diambil sumpah janjinya oleh Wali Kota Cimahi, Ngatiana. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kapasitas ASN sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik di Kota Cimahi. Pendengar PR, pelantikan yang dilakukan kemarin ada 123. Ini mencakup jabatan fungsional dari berbagai sektor penting pemerintahan seperti pendidikan, kesehatan, layanan masyarakat. Antara lain ada dilantik 22 kepala sekolah SMP dan SD. Kemudian ada 9 penata kelola penanaman modal, 2 analis ketahanan pangan, 8 penilik, 14 pengawas sekolah, 17 petugas pemadam kebakaran, 12 pamong belajar, 29 guru, 7 pekerja sosial, dan 1 bidan di Dinas Kesehatan. Pendengar PR dikutip dari galamedianews.com. Dalam sambutannya, Wali Kota Ngatiana menegaskan bahwa pelantikan ini dilakukan secara profesional dan transparan. Jadi semua penempatan jabatan sudah berdasarkan prestasi dan kompetensi dari ASN tanpa adanya praktik suap ataupun rotasi yang tidak transparan. Pendengar PR, pelantikan jabatan fungsional yang terkait dengan keahlian khusus ini juga bertujuan untuk bisa
memaksimalkan kemampuan teknis pejabat dalam melayani warga. Pendengar PR, Wali Kota Cimahi juga menekankan peran strategis kepala sekolah yang baru dilantik agar mampu menghadirkan program unggulan yang tidak hanya mendorong prestasi akademik, tapi juga membentuk karakter dan juga pengalaman hidup siswa. Dan program ini dirasa penting untuk menghasilkan generasi yang berdaya saing dan berintegritas, siap menghadapi perubahan zaman. Citizen Report. Pendengar PR, untuk Anda yang akan berinteraksi, silakan bisa menggunakan hotline PR FM pada nomor WhatsApp 081 881 1075. Waalaikumsalam, selamat pagi Kang Kin Sanubari di Subang ya. Cuaca di Subang dan sekitarnya cerah, alhamdulillah. Suhu udaranya 31 derajat Celcius, lumayan cukup panas ya. Kemudian untuk arus lalu lintasnya dari Subang menuju Bandung lancar terkendali katanya. Sedangkan arah sebaliknya menuju Subang Pantura atau Pamanukan cukup padat karena masih ada beberapa truk besar yang mengangkut pasir atau tanah merah untuk pembangunan proyek jalan tol Cipali Pelabuhan Patimban. Ya, ini masih pembangunan terus ya di sana ya. Mudah-mudahan bisa sesuai dengan target penyelesaiannya ya, karena ini pasti sudah ditunggu banget nih. Untuk para pengguna jalan dimohon hati-hati karena banyak jalan yang berlubang juga, meskipun sebagian sedang ada penambalan dan juga perbaikan jalan rusak tersebut. Terima kasih Kang Kin Sanubari di Subang. Subang dan sekitarnya cerah, pendengar PR, suhu berkisar 31 derajat Celcius. Anda yang akan melintas ya dari Subang ke Bandung pagi ini terpantau cukup lancar, sedangkan yang arah sebaliknya menuju Subang Pantura atau Pamanukan berhati-hati karena kondisinya masih banyak kendaraan besar yang membawa ini ya, ngapain ke situ guys? Material tanah khususnya. Udah banyak barang-barang juga di dalam ke situ. Dengan proyek pembangunan jalan tol Cipali Pelabuhan Patimban. Dan juga hati-hati, ini ada pengerjaan penambalan jalan yang rusak. Terima kasih Kang Kin Sanubari. Selanjutnya juga saya mau menyapa dari Kang Bartolomeus Reno Jiwandono. Iya Kang Reno, saya kayaknya lebih enak manggilnya Kang Reno ya, atau Bang Reno. Ini di Bekasi, selalu mendengarkan PRFM via streaming ya. Terima kasih banget Kang Reno. Di Bekasi katanya cuacanya di seputaran Pekayon Jaya cerah tendensi. Alhamdulillah, sama kayak di Subang, kayak di Bandung. Dan juga terpantau belum ada kepadatan lalu lintas di sekitar Jalan Pulo Permatasari. Terima kasih untuk Kang Bartolomeus Reno Jiwandono di Bekasi. Bekasi juga sama cerahnya pendengar PR. Di Pekayon Jaya ya, sedangkan kepadatan lalu lintas di sekitaran Pekayon atau Pulau Permatasari terpantau juga masih cukup lancar pendengar PR. Baik, pendengar, sejauh ini memang laporan pendengar PR menyampaikan cerah ya di beberapa wilayah, di beberapa titik. Nanti juga akan kita update bagaimana untuk info cuaca hari ini. Tetap bersama kami di PR FM. Citizen Report.
beragam anjuran dan saran pilihan di PRFM. Keberadaan nyamuk kerap kali menjadi gangguan di lingkungan rumah. Selain menimbulkan bentol dan gatal, nyamuk juga dapat menularkan sejumlah penyakit seperti demam berdarah denggi atau DBD, malaria, cikungunya, dan sejumlah penyakit serius lainnya. Oleh karena itu, berikut ini 3 tips sederhana untuk mengusir nyamuk dari rumah. Pertama, cek genangan air di rumah. Air yang tergenang menjadi salah satu tempat favorit nyamuk untuk berkembang biak. Untuk itu, selalu pastikan tidak ada air menggenang di lingkungan tempat tinggal Anda. Kedua, letakkan tanaman pengusir nyamuk. Anda bisa meletakkan tanaman seperti lavender, serai, atau bahkan bawang putih untuk mencegah nyamuk datang ke rumah. Selain itu, Anda juga bisa menggunakan kamper di sudut-sudut ruangan. Ketiga, rutin membersihkan ruangan. Ruangan yang kotor dan tidak terurus merupakan habitat favorit bagi nyamuk. Oleh karena itu, bersihkanlah tempat tinggal Anda secara rutin. Itu dia 3 tips sederhana untuk mengusir nyamuk dari tempat tinggal Anda. Nantikan informasi lainnya hanya di PRFM. Tips and trik, beragam anjuran dan saran pilihan di PRFM. 107.5 PRFM. Hello good people, tahukah kalian pentingnya minum air mineral setiap hari? Kalian harus tahu loh, air mineral memiliki peran vital dalam tubuh kita. Sekitar 60% tubuh kita terdiri dari air yang berfungsi untuk menjaga suhu tubuh, membantu pencernaan, mengangkut nutrisi, dan mendeteksi Maaf nih guys, karena pada aku tinggal dikit. Dan mungkin ada penduduk yang lain juga. Bertugas adekku yang satu lagi nih yang kecil namanya Aurora guys. Jadi sekian dulu video saya dan main game Minecraft ini. Jangan lupa komen dan subscribe, dan juga lonceng notifikasi, dan tunggu di video selanjutnya. Yuk tembuskan menuju 1000 subscriber dengan share channel ini ke teman-teman kalian untuk subscribe channel ini. Aku Anu Medesa pamit. Sampai jumpa lagi. Dadah. dan terhindar dari dehidrasi. Jika tubuh kekurangan air, dampaknya bisa serius loh. Beberapa di antara